Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila, NIM 19112838. Di sini saya akan membahas tentang materi yang saya ambil, yaitu tsunami teknologi pada anak. Saat ini adalah era digital, di mana kita sangat bergantung pada perkembangan teknologi dan informasi. Fenomena perkembangan teknologi diibaratkan sebagai tsunami yang menyerang setiap orang, semua usia, baik itu orang tua, pemuda, remaja, bahkan anak-anak sekalipun sekarang ini menggunakan handphone dalam keseharian mereka. Anak kecil yang belum sekolah saja sudah diberikan pegangan gawai atau handphone supaya diam dan tidak rewel. Banyak dari orang tua yang memberikan anak mereka gawai agar mereka dapat bermain dan tidak rewel. Pemberian gawai pada anak tentunya menimbulkan efek praktis. Terkadang jika anak menangis, orang tua langsung memberikan gawai atau handphone supaya anaknya tidak menangis lagi. Bila gawai atau handphone dipergunakan secara bijak, maka akan memberikan dampak positif bagi anak tersebut. Namun, apabila digunakan secara terus-menerus hingga menimbulkan efek candu, maka akan memberikan dampak negatif terhadap anak itu. Saat ini, banyak anak yang kehidupannya sangat lekat dengan handphone atau gawai. Mulai dari mereka bangun tidur hingga menjelang mereka tidur lagi. Hanya menggunakan gawai untuk dimainkan. Ini bisa menimbulkan efek candu terhadap gawai kepada anak-anak dan membuat mereka antisosial. Anak-anak yang terlalu sibuk dengan gawai atau handphone, mereka masing-masing akan menyebabkan interaksi dengan dunia luar menjadi berkurang sehingga antisosial. Anak jadi jarang bermain dengan teman-teman sepermainannya dan membuat solidaritas dengan sesama temannya menjadi berkurang. Kemajuan di bidang digital membuat anak cenderung lebih memilih untuk memainkan gawai atau handphone untuk bermain online daripada bermain dengan teman-temannya di luar. Hal ini membuat mereka cenderung meninggalkan berbagai permainan tradisional seperti petak umpet, kelereng, ular tangga, dan permainan-permainan lainnya yang dimainkan oleh anak-anak zaman dulu. Padahal dengan permainan tradisional, mereka akan berkumpul dan berinteraksi dengan sesama teman-temannya. Interaksi yang terjalin dapat memupukkan tali persaudaraan dan melahirkan jiwa solidaritas bagi anak tersebut. Memang sangat sulit untuk tidak memberikan gawai atau handphone bagi anak-anak sekarang ini. Karena di sisi lain, gawai atau handphone dapat membantu anak untuk belajar dan bertumbuh kembang. Orang tua tidak harus melarang anak mereka untuk tidak menggunakan gawai atau handphone, sebab gawai juga memiliki nilai positif. Namun, di samping itu, supaya tidak menjadi ancaman bagi keluarga, maka orang tua dapat mengendalikan dan mengawasi penggunaan gawai pada anak mereka. Orang tua harus dapat menggunakan teknologi dengan cerdas dan cermat, supaya anak dapat menggunakan gawai dengan benar dan memperoleh manfaat dari gawai tersebut. Cara lain yang bisa digunakan agar anak tidak selalu memainkan HP-nya adalah dengan memperkenalkan permainan tradisional kepada anak, supaya anak tidak hanya berfokus pada dunianya sendiri, tetapi juga berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar mereka. Menurut Ibu, apa sih dampak positif yang bisa diambil dari anak usia dini yang sering bermain handphone? Positif yang bisa diambil dari anak yang sering bermain handphone adalah dapat menambah pengetahuan anak.
media sosial seperti YouTube menjadi tempat yang bisa memberikan informasi kepada anak. Dengan YouTube, anak saya bisa membedakan dan mengenali nama-nama dari permainan yang dia punya, seperti membedakan mobil polisi, mobil pemadam kebakaran, mobil truk, dan juga bisa membedakan warna-warna. Di samping itu, anak saya juga bisa mengenali lagu seperti. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Apakah dampak negatif yang bisa Ibu lihat dari anak yang sering bermain handphone? Ada. Sebagai orang tua, ada kekhawatiran yang saya rasakan kalau anak sering bermain HP, seperti ketakutan akan berpengaruh pada kesehatan matanya, serta perkembangan otak, dan pengaruh lain yang berdampak akibat sering bermain HP. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah solusi yang bisa Ibu berikan kepada anak yang sudah kecanduan menggunakan handphone? Saya bisa ajak dia untuk bermain di luar dengan teman-teman seusianya untuk mengalihkan ketergantungan dia pada HP. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah orang tua memiliki peran besar dalam membimbing dan mencegah agar teknologi gawai atau handphone tidak berdampak negatif bagi anaknya, yaitu bisa dilihat dari tahapan perkembangan dan usia anak. Pengenalan dan penggunaan gawai atau handphone bisa dibagi ke dalam beberapa tahap usia anak. Untuk anak di bawah 5 tahun, pemberian gawai sebaiknya hanya seputar pengenalan warna, bentuk, dan suara. Yang artinya, jangan terlalu memberikan kesempatan bermain gawai pada anak di bawah 5 tahun. Apalagi di usia seperti itu, yang utama bukan gawai, melainkan fungsi dari orang tua. Penggunaan gawai hanya sebagai salah satu sarana untuk memberikan edukasi kepada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.